inilah akibatnya jika Jakarta punya pemimpin yang pandai berkata-kata. Bersama gue Vina, Agen Center. Sebelum kita ulas lebih dalam, jangan lupa subscribe Center Indonesia terlebih dahulu. Buzzer RP Bayaran kerap melabeli Anies pemimpin yang cuma bisa berkata-kata. Apakah itu merugikan Jakarta? Lalu apa untungnya ketika Jakarta memiliki pemimpin yang juga pandai berkata-kata? Kita akan ulas bersama. Yang pertama, akibat pandai berkata-kata, Anies menjadi juru bicara Jokowi saat menjadi capres di 2013 yang lalu. Jauh sebelum Anies menjadi gubernur, kepandaian Anies Baswedan dalam bernarasi juga menarik hati Jokowi untuk menjadikannya juru bicara saat kampanye presiden 2013 yang lalu. Sudah tentu, Pak Jokowi memilih seorang juru bicara bukan sembarangan. Dan bagi Pak Jokowi, Anies pasti bukan orang sembarangan juga dong. Karena Anies kerap kali mendampingi Pak Jokowi kala itu. Pak Jokowi aja mengakuinya. Akibat yang kedua, ketika Anies jago berkata-kata, saat menjadi gubernur, Anies mampu membius peserta Sekjen PBB Antonio Guterres. Hanya dalam 2 menit, Anies mampu membius ketua sidang dan peserta sidang yang langsung disetujui usulnya pada saat itu. Anies mengusulkan, pertama-tama, PBB dapat mendorong negara-negara untuk mengakui pencapaian aksi iklim yang dilakukan pada tingkat kota dan itu perlu dihitung sebagai bagian dari National Determined Contribution atau NDC dari aksi iklim. Yang kedua, Anies menyebut PBB mampu meminjamkan tangannya untuk mendorong terjadinya integrasi vertikal dan horizontal pada tingkat aksi serta kebijakan. Hanya butuh waktu 2 menit saja, Anies mampu meyakinkan Sekjen PBB untuk menyetujui usulannya terkait dukungan aksi iklim. Dalam forum virtual bertajuk Dialogue Between C40 Mayors and UN Secretary General Advancing Carbon Neutrality and Resilient Recovery for Cities and Nations. Oh my God! Pada 16 April 2021 silam. Gimana? Keren aja? Apa keren banget? Tepuk tangannya dulu dong, yang meriah sekali lagi. Nah, akibat yang ketiga. Selain jago berkata-kata, Anies juga jago dalam berbahasa Inggris. Ya, gimana enggak? Selain lulusan Gajah Mada, Anies juga lulusan S2 dan S3 di Amerika. Pastinya soal ijazah nggak perlu diragukan lagi. Pak Anies pasti nyerocos dengan bahasa Inggrisnya. Terbukti saat berbicara di Singapura, di London, dan saat wawancara live di TV Australia. Anies nggak perlu menyuruh stafnya yang ngomong langsung. Gimana? Keren nggak tuh? Kurang keren apa? Bangga dong dengan capres kita yang satu ini. Boleh diadu dengan capres lainnya. Kalau perlu nih, kita berharap bahwa nanti waktu debat capres ada sesi bahasa Inggrisnya. Supaya kita tahu kapasitas para capres kita dalam berbahasa Inggris. Akibat keempat, Anies jago berkata-kata adalah, ya, Anies Baswedan gak akan merasa canggung saat berbasa basi dengan pemimpin dunia lainnya. Ya, misalnya saat perpisahan dengan duta besar negara sahabat. Saat melepas jabatan sebagai gubernur Jakarta, Anies ya bisa ngobrol cair aja dengan para duta besar. Dan gak ada yang nyuekin Anies, karena beliau membuat obrolan yang nyambung. Bayangin aja, kalau misalnya Anies jadi presiden Indonesia yang ke-8. Kita aminin dulu bareng-bareng Centerian. Saat di acara konferensi dunia, Anies mampu membawa diri dengan baik. Dapat ngobrol dengan asik dengan para pemimpin dunia. Dan mudah-mudahan nih, pulang sekalian membawa investor atau kerjasama yang oke dengan pemimpin lainnya. Please invest in my country, Mr. President. Gimana? Kurang oke apa? Oke banget kan? Oke dong, masa nggak oke sih? Pemimpin Indonesia memang wajib menggunakan bahasa Indonesia di forum internasional. Tapi ketika basa-basi dengan pemimpin dunia, ya lebih baik menggunakan bahasa internasional juga kan? Biar sama-sama nyambung gitu loh. Justru di momen basa-basi inilah semuanya bisa menjadi akrab dan dekat. Anak-anak kecil zaman now aja pada jago-jago bukan bahasa Inggrisnya.
Ya, masa pemimpin yang akan memimpin negara malah bahasa Inggrisnya kurang kompeten, kan nggak bisa gitu dong, iya kan? Oke, 2024 nanti silahkan pilih pemimpin yang seperti apa yang kalian suka. Kalau kami sih udah pasti Anies Baswedan. Jadi mohon doanya ya Sentrian. Doakan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar hadirkan Anies sebagai presiden di 2024 nanti. Amin amin ya robbal alamin. Mari subscribe Center Indonesia, channel yang berusaha keras menjadi setitik cahaya terang untuk mencari kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.